Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Ini adalah podcast pertama saya yang debut di channel Aish Kampus. Sebelumnya nama saya Sheila Fadila Batubara. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat podcast ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari kepemimpinan pendidikan yang diampu oleh dosen Aisyah. Kemudian yang akan saya bahas dari podcast saya ini yaitu dari buku Kepemimpinan Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Umar Shidik MAG beserta Dr. Randus Khairus Salim MPDI dan editor Dr. Zubaidi. Nah, dalam buku tersebut ada satu pembahasan yang sangat menarik menurut saya, yaitu kepemimpinan perempuan. Kita tahu bahwa banyak stereotip yang mengatakan bahwa wanita itu tidak cocok dalam memimpin, wanita itu tidak bisa memimpin, atau kepemimpinan wanita itu sangat lemah. Nah, di buku ini, di dalam pembahasan ini membuktikan bahwa perempuan itu boleh memimpin. Ada pandangan serta hadis yang membolehkan wanita itu untuk memimpin. Nah, tidak lama lagi, mari kita masuk ke pendahuluan kepemimpinan perempuan. Nah, kepemimpinan ini berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, atau perlu memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, kepemimpinan ini atau pemimpin itu didominasi atau identik dengan kaum laki-laki. Padahal kenyataannya wanita pun mempunyai potensi yang tidak kalah dengan pria dalam hal memimpin. Hal ini, stereotip ini menimbulkan ketimpangan gender yang kemudian menempatkan perempuan pada kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Nah, jika di zaman jahiliyah itu kaum perempuan itu dianggap aib dan tidak jarang dibunuh hidup-hidup. Nah, kalau sekarang itu sangat sudah berbeda ya. Nah, hal ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan memiliki potensi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh pembahasan yang pertama, gender dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, pemimpin ini merupakan pemegang suatu jabatan tertinggi dalam suatu struktur dan biasanya diidentikan oleh seorang laki-laki. Kebanyakan teori-teori kepemimpinan ini menolak peran wanita dalam sekolah, juga mengalami bias gender yang kemudian membentuk asumsi yang tidak benar tentang peran gender dalam organisasi. Kebanyakan teori hanya memfokuskan pada peran laki-laki, namun beberapa bukti empiris yang muncul membuktikan bahwa kebanyakan wanita dalam kepemimpinan mampu berperan dengan model kepemimpinan yang memberdayakan orang lain dan sangat mampu dalam berkomunikasi dengan staf dan siswa. Kemudian ada sebuah studi tentang laki-laki dan perempuan dalam pendidikan di negara Afrika, Sri Lanka, Malaysia, dan Hong Kong yang ditemukan oleh Davies dan Gunadewardena. Nah, kemudian studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa laki-laki lebih concern terhadap hal-hal yang berhubungan dengan finansial dan salary daripada perempuan yang lebih concern terhadap orang-orang dalam sekolah dan beban kerja mereka. Yang kedua, dalam hal upaya kompetitif, sebaliknya perempuan lebih concern terhadap kerjasama dan teamwork. Yang ketiga, laki-laki cenderung mudah puas dengan pekerjaannya, sedangkan perempuan masih ragu. Yang keempat, laki-laki menginginkan tampak tidak menginginkan status. Walaupun demikian, kesimpulan tersebut tidak berarti bahwa semua laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang bertentangan, namun
bahwa beberapa laki-laki cenderung mendominasi kekuasaan dan pendidikan. Nah, kemudian setelah itu kepemimpinan perempuan. Nah, ada satu studi dari Shaft yang meninjau ulang penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dengan beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam manajemen. Yang pertama, perempuan cenderung memilih lebih banyak melakukan kontak dengan atasan dan bawahan, guru dan murid. Yang kedua, perempuan menghabiskan banyak waktu dengan para anggota komunitas dengan koleganya, walaupun mereka bukanlah perempuan. Yang ketiga, mereka lebih informal. Dan yang keempat, mereka concern terhadap perbedaan-perbedaan individual antar murid. Yang terakhir, mereka lebih memandang posisinya sebagai seorang pemimpin pendidikan daripada seorang manajer dan melihat kerja sebagai suatu pelayanan terhadap komunitas. Kita membahas feminim dan maskulin. Terkait dengan persoalan laki-laki dan perempuan, tema gender jika diaplikasikan dalam peran-peran sosial relatif bisa menjadi bebas nilai. Nah, maskulin dan feminim mempresentasikan suatu koherensi, yaitu tipe ideal, yaitu konsistensi. Gender tidak didefinisikan secara seks fisik. Oleh karena itu, seorang individu bisa memiliki identitas yang sangat jelas sebagai seorang laki-laki, maskulin, dan sekaligus memiliki sifat perempuan, feminim. Gray, salah satu seorang peneliti, mengidentifikasikan dua paradigma yang bisa digunakan sebagai alat untuk menguji isu-isu gender yang mencakup bidang manajemen di dalam sekolah. Tipe-tipe mutu sebagaimana disusun oleh Gray ini tidak harus menjadi eksklusif. Setiap orang bisa mengikuti mutu laki-laki dan perempuan dari dua daftar yang disusun Gray. Nah, kemudian pemimpin perempuan dalam Islam. Kepemimpinan adalah sebuah terminologi general yang dapat dinisbatkan kepada banyak hal, dari lingkup yang sangat terbatas dan kecil terus merambah kepada ruang yang lebih luas. Akhirnya berujung kepada kepemimpinan dalam sebuah negara, dan yang lebih luas lagi adalah masalah khalifah. Ruang lingkup kepemimpinan itu sendiri sebagaimana dijelaskan sebelumnya sebenarnya sangat luas. Dimensi yang paling sederhana dan pasti adalah kepemimpinan yang terjadi dalam setiap individu. Dari pandangan agama Islam, banyak kontroversi antara kepemimpinan wanita dan pria. Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada di dapur terus-menerus. Namun jika ini dilakukan, maka ini adalah sesuatu yang baik. Hal ini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahit, dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri, maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberinya atau menyiapkan pakaian yang telah dijahit dengan sempurna, makanan yang telah dimasak. Tadi pembahasan yang telah kita sampaikan dari dalam buku Kepemimpinan Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Andus Khairus Salim MPDI dan Dr. Umar Siddiq MAG. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari isi buku tersebut adalah wanita juga bisa memimpin. Wanita juga memiliki derajat yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan wanita itu bukanlah lemah atau bisa dibilang tidak mampu untuk memimpin. Namun ada beberapa wanita yang memilih tidak untuk memimpin atau membiarkan laki-laki untuk memimpin atas dirinya sendiri. Demikian kesimpulan yang saya dapatkan. Teman-teman juga bisa menarik kesimpulan sendiri atau membaca buku yang saya sedang baca, yang sedang saya ulas di podcast ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.